Halo, semangat pagi kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tips dalam menjawab soal TKP, dikarenakan masih banyak dari kawan-kawan kita yang sudah tes yang masih belum bisa mencapai target passing grade TKP-nya. Seperti yang kita lihat, nilai-nilai TKP dari beberapa peserta tes SKD ini masih juga yang tidak sampai passing grade-nya. Walaupun nilai TWK dan TU-nya sudah melewati passing grade, dikarenakan nilai TKP tidak mencapai passing grade, maka hal ini tidak akan membuat peserta tersebut akan lanjut ke tahap SKB nantinya. Peraturan sekarang harus mewajibkan satu formasi untuk mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade. Apabila tidak mencapainya, maka formasi tersebut akan dikosongkan tanpa ada yang mengisinya. Jadi kawan-kawan, selain mencapai passing grade, kita harus memastikan juga nilai-nilai yang didapatkan itu harus maksimal. Nah, apa-apa saja tipsnya? Mari kita lihat. Untuk TKP sendiri ada 6 kisi-kisi ya kawan-kawan yang diberikan oleh Peraturan Permen PAN RB. Jadi pada tips ini kita akan membahas satu persatu dengan contoh soalnya sekalian. Nah, yang pertama itu soal TKP jenis pelayanan publik. Ciri-cirinya terdapat unsur pelayanan publik. Tipsnya yaitu pilih jawaban yang paling melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan SOP dan wewenang yang dimiliki. Nah, contoh soalnya, Anda sebagai seorang polisi yang bekerja sebagai pelayanan pembuatan SKCK. Pada satu ketika ada salah seorang yang diminta didahulukan dalam pembuatan SKCK, karena lusa harus segera diberikan kepada tempat kerjanya. Padahal situasi saat itu pemohon pembuatan SKCK juga sangat banyak. Sebagai polisi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kawan-kawan, untuk jawaban ini merupakan soal tentang pelayanan publik, di mana kita bekerja sebagai pelayan SKCK. Ada satu kasus bahwa seseorang meminta didahulukan untuk pembuatan SKCK-nya. Jadi jawaban yang tepat di sini kawan-kawan itu adalah C. Karena memang seharusnya mengantri dan itu adalah SOP dari pelayanan yang akan diberikan. Dan kita harus bersikap adil juga dengan orang lain yang sedang mengantri dari pagi. Jadi siapa yang datang dulu itulah yang kita layani terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua itu soal TKP jenis jenjang kerja atau kemitraan. Ciri-ciri soalnya terdapat unsur kinerja dan koreksi. Tipsnya di sini yaitu pilih jawaban yang dapat membina kerukunan, keadilan, dan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja, atasan maupun bawahan. Nah, contoh soalnya, Anda bekerja sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia, kemudian ada seorang atasan perusahaan memperkerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang akan Anda usulkan kepada atasan perusahaan tersebut? Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu adalah D. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut untuk memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf yang telah Anda susun berdasarkan hasil wawancara atasan dan staf. Nah, karena dengan jawaban ini secara tidak langsung akan membina kerukunan, keadilan, dan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja, atasan maupun bawahan. Dibandingkan jawaban yang lain, jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, lanjut ke kisi-kisi yang ketiga soal TKP jenis sosial budaya. Nah, ciri-cirinya yaitu terdapat unsur kebijakan publik. Tipsnya, pilih jawaban yang mengarah ke perdamaian, empati, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Nah, contoh soalnya, jika Anda sebagai ketua RT yang akan menyiapkan acara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di daerah Anda, sedangkan Anda tidak mungkin bekerja sendiri untuk menyelesaikan persiapan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kawan-kawan, untuk pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah A. Karena merupakan pilihan terbaik
Dengan langkah tersebut, kita sudah menjalin perdamaian, empati, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nah, walaupun ada masyarakat yang tidak dapat hadir karena melakukan pekerjaan, dan kita harus memakluminya. Dan juga, keputusan ini tanpa memaksakan kehendak dan kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah A. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal TKP. Kisi-kisi yang keempat yaitu TKP dengan jenis teknologi, informasi, dan komunikasi. Ciri-ciri soalnya terdapat unsur teknologi dan komputer. Tipsnya di sini yaitu pilih jawaban yang mengedepankan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Contoh soalnya, di kantor Anda terdapat himbauan untuk menggunakan program aplikasi komputer yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun sayangnya, hanya pegawai junior yang bisa menggunakan komputer tersebut, sedangkan pegawai senior tidak. Jika Anda salah satu pegawai di kantor tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah A. Karena kerjasama dalam mengaplikasikan aplikasi yang baru dengan berbagi informasi dengan rekan kerja. Nah, ini merupakan jawaban untuk mengedepankan kemajuan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dibandingkan jawaban yang lain, jawaban yang ini adalah jawaban yang paling tepat. Lanjut ke kisi-kisi yang kelima, yaitu TKP jenis profesionalisme. Ciri-ciri soalnya terdapat unsur gangguan terhadap pekerjaan. Tipsnya di sini yaitu pilih jawaban yang mengutamakan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, untuk meningkatkan profesionalitas kita. Nah, contoh soalnya, pada saat yang bersamaan, saya salah seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan pengadaan barang dipanggil atasan untuk menjelaskan suatu persoalan di hadapan tamu penting di kantor. Sementara itu, baru saja Anda mendapatkan kabar dari tetangga bahwa anak Anda terjatuh dari pohon, namun tidak ada seorang pun di rumahnya. Bila Anda dihadapkan pada situasi ini, maka yang akan Anda lakukan adalah... Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah B. Saya menghubungi beberapa orang terdekat yang dapat menolong anak saya. Selanjutnya, melaksanakan tugas atasan. Nah, jawaban ini merupakan jawaban yang mengutamakan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi. Jawaban ini merupakan jawaban yang terbaik dari jawaban yang lain. Di sini kita memastikan dulu kepada orang-orang terdekat bahwa siapa yang dapat menolong anaknya, kemudian lanjut melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Lanjut yang keenam, kisi-kisi TKP dengan jenis soal anti-radikalisme. Ciri-ciri soalnya terdapat kondisi organisasi atau seseorang yang terpapar paham radikalisme. Nah, tipsnya, pilih jawaban yang menolak paham radikal dengan cara memberikan keputusan yang tepat jika dihadapkan dengan satu kasus. Contoh soalnya, satu hari ketika Anda sedang berkunjung ke rumah salah satu teman, Anda memergoki bahwa ia sedang merakit bom. Tanpa ragu, ia pun mengatakan bahwa bom tersebut akan digunakannya untuk berjihad di waktu yang akan datang. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menjauhi dari semua forum yang ada orang tersebut di dalamnya. B. Tidak akan mendekati dan menjadikannya teman lagi. C. Memberitahukan orang sekitar agar berhati-hati dengannya. D. Memberikan teguran secara lisan bahwa tindakannya tersebut tidak baik. E. Melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dikarenakan bahwa teman Anda tersebut sedang merakit bom dan tanpa ragu dia mengatakan bahwa bom tersebut akan digunakannya untuk berjihad di waktu yang akan datang. Jadi kawan-kawan, ini adalah
bukan ranah kita lagi, ini adalah ranah pihak yang berwajib. Jadi keputusan yang tepat yang kita ambil itu adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk mengantisipasi nantinya kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa tips mengenai kisi-kisi SKD dengan jenis soal TKP, yang mana terdapat 6 kisi-kisi dari TKP itu sendiri. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Semoga kawan-kawan dapat menjawab TKP lebih dari passing grade itu sendiri, sehingga kawan-kawan lulus dalam passing grade TKP nantinya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya dan semangat berjuang.